semuanya, perkenalkan saya Raudiatu Zahra dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan. Apa sih kedua itu? Simak terus ya. Sebelumnya kalian udah pada tahu belum sih apa itu yang dimaksud dengan filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan terdiri dari dua kata. Yang pertama filsafat, lalu pendidikan. Filsafat sendiri menurut Thomson ialah melihat suatu masalah secara total dengan tanpa adanya batas atau implikasinya. Dan juga di sini tidak hanya dilihat dari tujuannya, metode, ataupun alat-alatnya, tetapi diteliti secara seksama mengenai hal-hal yang dimaksud. Kemudian, pendidikan sendiri ialah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, potensi rasa, ataupun karsanya, dengan tujuan potensi ini menjadi nyata dan berfungsi di perjalanan hidupnya. Jadi, filsafat pendidikan adalah teori atau ideologi pendidikan yang muncul dari sifat filsafat seorang pendidik, dari pengalamannya dalam pendidikan, dan juga kajiannya mengenai ilmu yang berhubungan dengan pendidikan. Berdasarkan itu, pendidik dapat mengetahui sekolahnya berkembang. Sudah pada tahu kan pengertian filsafat pendidikan itu apa? Sekarang kita lanjut ke apa saja ruang lingkup filsafat pendidikan. Ruang lingkup filsafat pendidikan yang pertama ada ontologi pendidikan. Di sini mengkaji tentang hakikat pendidikan, lalu apa itu pendidikan, dan bagaimana hubungan pendidikan dengan realitas. Yang kedua ada epistemologi pendidikan, berisi tentang mengkaji mengenai pengetahuan dalam pendidikan, bagaimana kita memperoleh pengetahuan, dan apa saja yang dianggap sebagai pengetahuan yang valid. Yang ketiga, ada aksiologi pendidikan, mengkaji tentang nilai-nilai yang mendasari pendidikan, nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam proses pendidikan, dan juga bagaimana cara nilai-nilai tersebut agar dapat diajarkan kepada peserta didik. Lalu yang terakhir ada logika pendidikan. Di sini mengkaji tentang penalaran dalam pendidikan, bagaimana kita berpikir logis dalam proses pendidikan, dan bagaimana kita mengambil keputusan yang rasional dalam pendidikan. Selanjutnya, kita akan membahas aliran-aliran dalam filsafat pendidikan. Pertama, ada aliran idealisme. Aliran ini menekankan pada pengembangan potensi intelektual dan moral peserta didik. Yang kedua, ada aliran realisme. Aliran ini menekankan pada realitas objektif dan pengalaman indrawi. Yang ketiga, ada aliran pragmatisme. Aliran ini menekankan pada pengalaman dan tindakan. Kemudian ada aliran eksistensialisme. Aliran ini menekankan pada kebebasan individu dan tanggung jawab pribadi. Filsafat pendidikan berhubungan erat dengan praktik pendidikan, yang mana filsafat pendidikan menjadi landasan dasar bagi para pendidik dalam merancang kurikulum, metode pembelajaran, lalu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dan juga filsafat pendidikan membantu para pendidik dalam memahami tujuan pendidikan dan nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam proses pendidikan.